Ayah ini biasanya makan dengan sangat hemat setiap hari. Tapi hari ini dia menyuruh anak-anaknya pulang untuk makan malam. Dia menolak untuk membeli daging sapi diskon di supermarket. Karena untuk membuat barbeque untuk anak-anaknya makan. Dia tidak menyisihkan beberapa ratus dolar untuk membeli panggangan. Malam itu dia sibuk mempersiapkan, tetapi anak-anaknya sudah lama menunggu dan masih belum datang. Setelah beberapa saat, dia menerima panggilan telepon dari anaknya, lalu dia tahu. Ada yang mengatakan bahwa dia harus pergi bekerja secara tidak terduga hari ini. Yang lain mengatakan bahwa dia sakit dan tidak bisa pulang untuk saat ini. Begitu saja, jamuan keluarga yang sudah ia tunggu selama setengah tahun. Pada akhirnya, hanya dia saja. Dia sangat merindukan anak-anaknya. Jika mereka semua sibuk, dia akan mengunjungi mereka sendiri. Dia tahu bahwa kondisi jantungnya tidak baik, jadi dia pergi ke dokter sebelum dia pergi. Dan menyuruh dokter untuk memberinya obat. Tetapi dokter mengatakan bahwa situasinya sangat serius sekarang. Jika itu adalah perjalanan yang panjang, itu bisa mengancam jiwa kapan saja. Dalam perjalanan kembali, dia pergi mengunjungi makam istrinya, berdiri di depannya dan berpikir untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengemasi tasnya dan bersiap untuk pergi. Tetapi setiap anak berada di tempat yang berbeda. Jadi dia takut dia tidak akan bisa bertahan lama. Jadi dia menulis surat kepada masing-masing anaknya. Dan begitu saja dia memulai perjalanannya. Di kereta, dia memberitahu semua orang bahwa dia memiliki 4 anak. Dan masing-masing dari mereka memiliki karir yang sukses, tetapi mereka tidak punya waktu untuk kembali mengunjunginya. Jadi dia pergi mengunjungi anak-anaknya sendiri. Segera setelah itu, dia sampai di rumah putri sulungnya. Keluarga putrinya tinggal di rumah yang sangat besar. Dan orang yang membuka pintu adalah cucunya, kemudian mereka berdua saling berpelukan terlihat sangat mesra. Ketika dia pergi menemui putrinya, dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia pernah berbohong bahwa putranya sakit, dia tidak bisa pulang untuk menjenguk. Melihat cucunya masih sehat, dia segera menyadari bahwa putrinya berbohong. Setelah berbicara dengan ayahnya untuk beberapa kalimat, dia meminta putranya untuk mengajak kakek keluar bermain golf. Kemudian dia kembali ke kamarnya untuk menelepon. Sepertinya dia sedang menyuruh suaminya untuk pulang. Seluruh keluarga terlihat sangat canggung saat makan malam. Anak ini bahkan tidak peduli dengan ayahnya. Dia menyadari bahwa putrinya sepertinya tidak ingin melihatnya. Tentunya suami dan istri mereka menyembunyikan sesuatu. Jadi dia bilang dia ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Tetapi begitu dia selesai berbicara, putrinya memprotes. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya sangat sibuk. Suaminya sering pulang kerja larut malam, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus ayahnya. Jika mendengarkannya mengatakan ini, tidak ada yang tidak mengerti apa maksud gadis ini. Keesokan harinya putri ini membawa ayahnya ke stasiun bus, tetapi di jalan dia tiba-tiba bertanya pada putrinya. Apakah hidupmu baik-baik saja akhir-akhir ini? Putrinya langsung menjawab bahwa hidupnya sangat bahagia. Dia merasa sedikit lega sekarang, tetapi wajahnya masih menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu putrinya berbohong, tetapi dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk putrinya. Tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanannya. Tidak lama setelah itu, dia sampai di rumah putra keduanya. Tetapi ketika dia membunyikan bel berkali-kali, tetap saja tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Dia tidak punya pilihan selain duduk di luar pintu dan menunggunya kembali. Tapi udah lama anaknya gak pulang. Jadi dia tidak punya pilihan selain membawa barang bawaannya dan pergi dengan kecewa. Ketika dia melewati sebuah galeri seni, dia tiba-tiba menemukan bagian dalam galeri ini penuh dengan lukisan anaknya. Dia mengingat kata-kata yang pernah dia katakan kepada putranya. Jangan menjadi pengecat dinding di masa depan, jadilah seniman. Dengan melakukan ini kau bisa mendapatkan kesuksesan. Memang, putranya sudah melakukannya. Keesokan harinya dia pergi ke rumah anak keduanya lagi. Tapi tetap saja tidak ada yang datang untuk membuka pintu. Dia mengeluarkan suratnya yang sudah ditulis sebelumnya. Lalu taruh di rumah anaknya. Kemudian dia terus masuk ke kereta dan melanjutkan perjalanannya. Di stasiun kereta dia sayangnya memiliki konflik dengan seorang pecandu. Dia menggunakan kekuatannya untuk mendorongnya menjauh.
Melihat lelaki tua ini terlihat seperti dia sangat membutuhkan obat di tanah. Pemuda ini segera menginjaknya hingga berkeping-keping. Kalau mau dia keluar untuk waktu yang lama, dia tidak bisa tanpa obat itu. Di luar tidak bisa dibeli sama sekali, jadi hanya bisa mengambil pil yang telah pecah. Dia akhirnya mencapai kota tempat putri ketiganya tinggal. Tetapi begitu dia keluar dari stasiun kereta api, dia menemukan putrinya sudah berdiri di sini menunggunya. Putri ketiganya adalah seorang aktris dan menjalani kehidupan yang kaya dan makmur. Dia hanya pergi menjemput ayahnya saja tapi membawa Rolls Royce. Rumah yang dia tinggali juga merupakan apartemen mewah. Segera setelah dia memasuki rumah, dia memperkenalkan ayahnya tentang hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia dapat tinggal di sini dan kemudian mereka berdua bisa saling menjaga. Tiba-tiba pada saat ini ada seorang wanita membawa seorang anak ke dalam rumah. Lalu dia mengaku sebagai tetangga sebelah. Sekarang dia memiliki urusan mendesak untuk keluar. Jadi dia meminta mereka untuk merawat bayinya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, sang ayah tiba-tiba menjadi babysitter. Keduanya bersenang-senang satu sama lain. Putrinya melihat itu dan tersenyum cerah. Ketika malam tiba, sang ayah keluar dari kamar dan mendengar putrinya berbicara di telepon. Ternyata dia menyewa apartemen mewah ini. Sang ayah kemudian kembali ke kamarnya untuk meminum sisa obatnya. Kemudian secara bertahap dia merasa dirinya menjadi sedikit lebih baik. Dia tahu putrinya melakukannya karena dia tidak ingin membuatnya khawatir. Ini mengingatkannya pada beberapa hari yang lalu. Kemudian dia pergi ke rumah putra bungsunya. Dia memberitahunya sebelumnya bahwa dia adalah seorang konduktor. Tapi ketika dia pergi ke teaternya, dia menemukan bahwa konduktor itu bukan dia tetapi orang lain. Dia hanya seorang drummer di sampingnya. Dia bertanya mengapa dia bukan konduktor. Dia mengatakan bahwa dia sendiri akan mengganti konduktor untuk sementara waktu. Tapi ayah merasa ini tidak adil. Karena putranya telah menerima pendidikan musik tingkat tinggi. Sejak kecil, ia memiliki bakat alami untuk musik. Jadi dia sangat percaya bahwa putranya akan menjadi orang yang luar biasa. Kata-kata ini membungkam putra bungsu. Kemudian dia menjawab kepada ayahnya bahwa tidak semua orang akan sukses. Tapi sekarang dia sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Dia akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Sang ayah menyarankan agar dia tinggal di sini selama beberapa hari karena dia ingin bersama putranya sedikit lebih lama. Tetapi putranya menjawab bahwa di malam hari dia harus pergi ke tempat lain untuk tampil. Jadi tidak akan bisa tinggal di sini. Dia tidak punya pilihan selain pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia juga mengajukan pertanyaan kepada putra bungsunya. Apakah hidup kamu bahagia? Anak itu tertawa sambil berkata, dia mungkin salah satu orang paling bahagia di dunia. Kemudian ketika dia berbalik untuk pergi, tiba-tiba putranya meminta maaf padanya. Dia sangat mengasihani diri sendiri karena tidak bisa menjadi kebanggaan ayahnya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat dia sedang makan, dia mengerti penderitaan putrinya. Itu sebabnya dia bilang dia merasa sedikit rindu rumah. Jadi besok dia akan mengemasi barang-barangnya dan kembali ke rumah. Tidak peduli bagaimana putrinya menahannya. Dia masih dengan tegas memutuskan untuk pulang besok. Begitu saja, keesokan harinya dia naik pesawat untuk pulang. Duduk di pesawat dia melihat pemandangan di luar. Tiba-tiba penyakit jantungnya kambuh lagi. Dia bergegas ke kamar kecil, menggunakan air dingin untuk menenangkan dirinya sendiri. Tapi tak berguna. Begitu saja dia berjuang di toilet untuk waktu yang lama. Ketika staf mengetahuinya, dia sudah pingsan. Ketika dia bangun dia berada di rumah sakit. Semua anak-anaknya sedang duduk-duduk menatapnya. Saat ini dia merasa sangat bahagia. Tetapi dia tidak melihat putra keduanya. Setelah bertanya, dia tahu. Putra kedua yang dirindukan siang dan malam. Sayangnya meninggal di kota asing. Berbaring di ranjang rumah sakit, dia menangis terseduh-seduh. Pada saat ini, putri sulungnya juga mengakui kebenaran kepadanya. Sebenarnya dia harus menanggung banyak kesulitan di luar. Sejak kematian ibunya, dia selalu merahasiakannya karena dia tidak ingin ayahnya khawatir. Dari anak-anak yang dulu hanya memamerkan hal-hal kecil kepada orang tua mereka.
Sekarang mereka hanya ingin menunjukkan kebahagiaan kepada ayah mereka. Tetapi dia juga tahu betul bahwa mereka memiliki banyak hal yang tersembunyi darinya. Pada malam hari dia bermimpi bahwa dia dan anak-anaknya berkumpul bersama. Dia bertanya kepada putri bungsunya. Bayi yang dipeluk dan dicium oleh tetangga sebelumnya adalah cucu kita, kan? Gadis ini dengan jujur menjawabnya. Dia ingin memberitahu semua orang, tetapi dia tidak berharap ibunya terjadi. Dan dia juga bukan aktris. Putri sulung juga memberitahunya. Dia dan suaminya bercerai. Kali itu dia telah menelepon untuk memohon padanya untuk kembali ke rumah. Putra bungsunya juga memberitahunya. Sebenarnya, dia tidak pergi tampil bermain musik di luar. Dia hanya takut ketika ayahnya tinggal di sana ayahnya akan tahu dia hanya seorang drummer kecil. Sang ayah akhirnya bertanya kepada putra keduanya. Kenapa terus bersembunyi darinya? Tapi dia hanya menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Dan tidak ingin memberitahu ayahnya apa yang dia alami sendiri. Pada saat ini, sang ayah sangat marah tapi tiba-tiba hujan turun. Karena inilah keempat anaknya juga menghilang. Putra kedua tidak pernah berhenti meminta maaf padanya. Karena dia mengecewakannya dengan tidak bisa menjadi kebanggaannya. Kemudian dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi sekarang. Dia ingin mencoba membuat anaknya tetap tinggal. Tapi tiba-tiba seorang pria muncul di depannya. Itu anak keduanya. Dia akhirnya tahu berapa penderitaan yang dialami di luar. Dia juga menerima bahwa anak-anaknya hanyalah orang biasa saja. Kemudian dia pergi ke tempat anak keduanya dulu tinggal dan kembali toko seni. Dia ingin membeli kembali lukisan anaknya tapi sudah dibeli oleh orang lain. Sekarang dia merasa bahwa sangat menyesalinya. Karena dia hanya ingin foto anaknya sebagai kenang-kenangan. Penjaga toko, setelah mengetahui bahwa dia adalah ayahnya, buru-buru mengejarnya. Kemudian dia membawa ayah ini ke gudang dan keluarkan gambarnya. Lihatlah garis-garis kabel listrik yang digambar adalah mahakarya anaknya. Mengingatkannya pada pekerjaan yang dia lakukan di masa mudanya. Dia bekerja di sana untuk membesarkan anak-anaknya. Dan dia juga tahu bahwa ini adalah bakti yang dimiliki putra keduanya untuknya. Segera itu adalah Natal dan ketiga anaknya kembali mengunjunginya. Ada yang menggantung lampu di luar, ada yang membantunya memasak. Sebelum makan, putra bungsu meninggalkan lilin di depan altar kakaknya untuk menunjukkan jalan pulang. Di zaman sekarang ini, dalam kehidupan kita, banyak orang yang hanya berani menceritakan hal-hal bahagia. Dan pulang untuk berkumpul kembali dengan keluarga hanyalah mimpi. Jangan pernah berpikir seperti anak-anak dalam video. Karena keluarga adalah tempat yang memberi kita hal-hal yang paling bahagia. Silakan suka dan bagikan untuk mengirim pesan ini ke orang-orang di sebelah Anda. Sampai jumpa lagi ya.